wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Zara Nurfadila dengan NIM S1S1222055. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu teknik pencarian yang sangat berguna dalam information retrieval, yaitu proximity search. Jadi teknik ini itu memungkinkan kita bisa menemukan kata-kata dalam dokumen dengan mempertimbangkan jaraknya, sehingga hasil pencariannya itu menjadi lebih akurat dan juga relevan. Jadi sebelum masuk ke penjelasan pseudocode-nya, kita coba mencari tahu apa yang dimaksud dengan proximity search itu. Jadi proximity search itu adalah teknik pencarian kata dalam dokumen dengan mempertimbangkan jaraknya. Misalnya di sini contohnya itu employment garing 4 place. Jadi kedua kata itu harus muncul dalam jarak maksimal itu 4 kata agar dianggap sebagai hasil yang valid. Teknik ini tuh menggunakan positional index untuk menyimpan lokasi setiap kata dalam dokumennya, yang memungkinkan pencarian yang lebih konseptual dan juga informatif. Oke, kita masuk untuk contoh penerapan dari proximity intersection ini. Jadi di sini sudah ada contoh pseudocode-nya. Jadi salah satu algoritma yang digunakan dalam proximity search itu adalah positional intersection, yang bekerja itu dengan cara mencocokkan posisi kata dalam dokumen dengan menggunakan daftar posisi. Di sini sudah ada contohnya. Jadi yang pertama di sini tuh kita akan menginisialisasi yang namanya itu answer ya, yang merupakan list kosong untuk menyimpan hasil pencarian. Lalu kemudian di sini kita akan masuk ke looping utamanya. Jadi selama P1 dan P2 itu tidak kosong, kita akan mengecek apakah kedua kata berada dalam dokumen yang sama, yaitu doc.id P1 sama dengan doc.id P2. Jika ya, maka di sini tuh kita akan buat list sementara untuk menyimpan pasangan posisi. Lalu kemudian di sini kita akan mengambil daftar posisi kata pertama di sini dan kedua ini PP2 position P2. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pencocokan posisi. Jadi di sini loop itu akan melalui setiap posisi PP1 dan juga yang 2. Jika selisih pos PP1-nya itu kurang, pos PP2-nya itu kurang dari sama dengan K, maka akan disimpan ke pos PP2 ke 1. Jadi jika pos PP2-nya itu lebih besar dari pos PP1-nya, maka akan menghentikan pencocokan posisi untuk PP1-nya, yang akan kemudian digeser ke posisi berikutnya di PP2-nya. Lalu kemudian di sini itu akan membersihkan hasil. Jadi akan menghapus posisi di satu itu yang jaraknya lebih dekat dari K dari PP1, lalu kemudian akan menambahkan pasangan valid ke answernya. Lalu kemudian akan menggeser PP1 itu ke posisi berikutnya. Lalu akan pindah ke dokumen berikutnya. Jadi jika doc.id P1 itu kurang dari doc.id P2-nya itu, maka akan digeser P1. Jika tidak geser P2. Lalu kemudian akan mengembalikan answer, yaitu daftar posisi kata yang memenuhi syarat. Untuk gambaran awal dari program dari proximity search itu seperti ini berdasarkan pseudocode-nya. Untuk selanjutnya kita akan membuat programnya di Visual Studio Code. Oke, baik. Di sini kita akan mempraktikkan dari hasil yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang proximity search dengan algoritma positional intersect. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa positional intersect itu adalah algoritma yang digunakan untuk mencari pasangan kata dalam dokumen yang memiliki jarak maksimal K, yang inputnya itu berupa positional index, yaitu daftar dokumen yang berisi posisi masing-masing kata. Jadi di sini kita akan langsung membuat program untuk proximity search-nya. Jadi untuk yang pertama itu kita akan menginisialisasi fungsi dan juga variabel. Jadi di sini kita akan membuat fungsi yang akan menerima 3 parameter, yaitu P1 yang merupakan daftar posisi kata pertama, lalu kemudian ada P2 yang untuk kata kedua, lalu kemudian ada K, yaitu jarak maksimumnya. Di sini kita buat, misalkan untuk nama fungsinya itu kita tuliskan def positional
Nah, jadi ada tiga parameter yaitu P1, P2, dan juga K. Lalu kemudian di sini kita akan buat list yang namanya itu answer. Nah, ini tuh kita akan gunakan list untuk menyimpan hasil pasangan posisi yang valid. Itu. Lalu kemudian kita akan masuk ke loop utamanya yang akan memeriksa dokumen yang sama. Jadi selama masih ada dokumen dalam T1 dan T2 akan memeriksa apakah doc ID-nya itu sama. Nah, jika sama akan diambil daftar posisi masing-masing kata. Nah, jika tidak akan lanjut ke dokumen berikutnya. Nah, di sini kita tuliskan jadi di sini kita akan buat looping. Nah, jika dokumennya sama, di sini adalah prosesnya. Nah, ini adalah list sementara untuk menyimpan hasil posisi yang valid. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan membuat untuk mencari pasangan posisi yang memenuhi jarak K. Jadi kita akan menggunakan dua indeks yaitu I dan juga J untuk memeriksa apakah ada pasangan posisi dalam position 1 dan juga position 2 yang berjarak maksimal K. Jadi di sini kita atur I dan J itu 0. Selanjutnya kita akan membersihkan posisi yang tidak valid. Jadi jika ada posisi dalam L yang sudah terlalu jauh dari position satu I-nya, jadi itu akan dihapus dari daftar. Nah, kita tulis Nah, setelah itu kita akan menyimpan hasil dan melanjutkan ke posisi berikutnya. Jadi kita akan menambahkan semua pasangan posisi yang valid ke dalam answer. Lalu kemudian kita akan lanjut ke posisi berikutnya dalam position 1. Jadi di sini kita tulis setelah itu kita akan pindah ke dokumen berikutnya. Jadi jika selesai memproses satu dokumen, maka kita akan menghapus dokumen tersebut dari P1 dan juga P2. Lalu lanjut ke dokumen berikutnya. Jadi di sini kita tuliskan kita lanjut lagi.
Oke, setelah semuanya dokumen itu telah diproses, hasil pencarian itu akan dikembalikan dalam bentuk daftar pasangan posisi yang valid. Jadi di sini kita hitung. Lalu selanjutnya itu di sini kita akan melakukan lalu selanjutnya di sini tuh kode ini tuh akan dijalankan untuk inputnya itu misalkan di sini satu. Nah, jadi untuk kodingannya itu seperti ini. Jadi di sini untuk yang pertama itu kita akan membuat fungsi untuk mencari pasangan kata dalam dokumen yang memiliki jarak maksimalnya itu K. Jadi yang pertama itu P1 parameter uh, untuk fungsinya itu ada tiga, yaitu P1 yang merupakan daftar posting pertama berupa doc ID dan juga position, yang kemudian untuk yang P2-nya merupakan daftar posting kedua, kemudian yang K itu adalah jarak maksimum antara kata pertama dan juga kedua. Lalu kemudian answer ini adalah list untuk menyimpan hasil pasangan posisi yang valid. Lalu kemudian di sini kita menggunakan while sini itu untuk mengatur, jadi selama masih ada dokumen dalam kedua daftar, nah jika dokumennya itu sama di sini maka akan diambil ID dokumennya. Lalu kemudian di sini akan diambil daftar posisi kata pertama dalam dokumen, lalu ini akan mengambil daftar posisi kata kedua dalam dokumen. Lalu ini adalah list sementara untuk menyimpan posisi yang valid. Nah, kemudian di sini kita menggunakan indeks untuk iterasi posisi di position 1 dan juga di position 2. Nah, jadi di sini akan melakukan looping melalui semua posisi dalam position 1, lalu kemudian di sini loopnya itu melalui semua posisi dalam position 2. Kemudian di sini jika jarak posisinya itu memenuhi K, maka akan menambahkan posisi ke kedua daftar sementara di sini menggunakan event. Lalu kemudian jika posisi keduanya itu sudah terlalu besar, maka akan keluar dari loop karena tidak ada posisi yang lebih kecil dari yang valid. Lalu kemudian kita akan lanjut ke posisi kedua berikutnya. Nah, kemudian di sini kita akan menghapus posisi lama yang sudah tidak valid, kemudian akan menghapus elemen pertama dari daftar sementara. Lalu kemudian di sini akan menambahkan semua pasangan yang valid ke dalam hasil akhir. Lalu kemudian kita akan lanjut lagi ke posisi berikutnya dalam posisi 1. Nah, di sini kita akan menghapus dokumen yang sudah diproses dari daftar P1. Ini untuk menghapus dokumen yang sudah diproses dari daftar P2. Lalu kemudian di sini jika doc ID di P1 lebih kecil dari P2, maka akan digeser ke dokumen berikutnya dalam P1. Nah, jika doc ID-nya itu di P2 itu lebih kecil dari P1, maka akan digeser ke dokumen berikutnya dalam P2. Nah, lalu kemudian di sini akan mengembalikan daftar pasangan posisi yang valid. Nah, ini untuk contoh inputannya itu ada daftar posting list dalam bentuk doc ID, kemudian position. Jadi ini doc ID-nya dan ini positionnya. Jadi di sini kata pertama di beberapa dokumen dengan daftar posisinya. Untuk yang P1, kalau untuk yang P2 ini itu adalah kata kedua di beberapa dokumen dengan daftar posisi. Ini untuk yang dokumen kedua. Nah, lalu kemudian di sini untuk menjalankan fungsi untuk mencari pasangan posisi yang memenuhi kriteria.
Nah, untuk outputnya itu di sini kita tinggal print saja result. Kemudian untuk menampilkan output hasil pasangan posisi dalam dokumen uh, yang memenuhi proximity search. Oke, di sini kita coba jalankan. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi, setelah kita menjalankan programnya itu, kita akan mendapatkan daftar pasangan posisi yang memenuhi syarat proximity search-nya. Jadi, setiap hasilnya itu akan terdiri dari 3 angka, yaitu ID dokumen, posisi kata. Jadi, di sini ID dokumen, posisi kata pertama, dan juga posisi kata kedua. Nah, jadi misalnya di sini 112, berarti dalam dokumen 1, kata pertama muncul di posisi 1, lalu kemudian kata kedua itu muncul di posisi kedua. Nah, dengan jaraknya itu yang masih dalam batas K sama dengan 2. Lalu kemudian di sini juga misalkan contohnya kita ambil 142. Nah, jadi di sini itu berarti di dokumen 1, lalu kemudian kata pertama di posisi 4, dan juga kata kedua itu berada di posisi 2. Nah, dalam yang masih jaraknya itu masih dalam batas 2. Jadi K-nya itu sama dengan 2. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Jadi yang satu itu telah memenuhi kriteria dari proximity search dengan batas maksimumnya itu 2. Jadi hasil ini tuh menunjukkan bahwa algoritma kita itu telah berhasil menemukan pasangan kata dalam dokumen yang sama dengan jarak yang sesuai. Uh, Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang proximity search. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.